Bang, jangan ngomong apa-apa, Bang. Bang, jangan ngomong apa-apa, Bang. Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, salatullah, Balik. Saya cerita runut ya, kurang lebih ada yang Jarod datang tanggal berapa? Ada 2 minggu yang lalu. Ya, kurang lebih 2 minggu yang lalu saat kampanye kita bertetangga dengan Ibu Hisbia selaku Fatayat, putrinya itu kan Ita, termasuk daripada relawan Nusantara. Tetangga udah lama. Alhamdulillah saya lahir di sini, orang tua saya lahir di sini, jadi asli sini. Ya. Dia buat pengajian yang menjadi ganjalan buat kita. Ini kronologis dari awal ya. Pengajian silakan, kita ya sering buat pengajian. Ya. Tabligh akbar, kita juga sering bikin tabligh akbar. Satu, saya tanya pada RT, nggak ada izin. RW nggak ada izin. Tanya warga pun nggak ada yang tahu. Saya kalau buat tabligh akbar itu dari RT, RW, lurah, camat, binmaspol, ya lantas babinsa, semua ada surat pemberitahuan. Singkatnya kita sambangi, ngomong bicara baik-baik, bukan pengajian yang mau kita masalahkan, tapi kedatangan paslon nomor 2, karena warga kami ini nggak nerima lah kedatangan paslon nomor 2. Entah gimana caranya di medsos kita difitnah, akhirnya dipaksakan datang juga. Jadi yang mendemo itu saat itu warga, ya warga, karena tidak suka dengan kedatangan paslon nomor 2. Selesai masalah, pada saat itu ibu-ibu yang maju, atas yang mengawal itu ada dari Banser, pakai lengkap, Banser, Salimba ya, antum hadir ya. Ambon, polisi, udah clear, ada masalah, udah selesai. Sedikit ada kecewa, artinya gimana empati terhadap tetangga, ya. Kita bicara atas tetanggaan. Kemarin sore, karena kan masa tenang, udah nggak boleh lagi ada hal gitu. Tiba-tiba datang 2 truk isi apa namanya? Bukan sembako, bukan. Sebelumnya sembako 3 truk mie instan. Kita nggak permasalahkan, kita nggak jahil. Nah, kemarin sore datang 2 truk untuk apa namanya? Tenda. Dilalanya tukang tendanya salah. Ini nanya, di sini bikin acara tabligh akbar? Enggak saya disuruh, disebut nama saya, gue yang manjat. Siapa yang nyuruh? Saya kejar. Nah, ternyata dia di sana. Ini ada apa? Karena udah siap-siap ingin buka tenda, dan tukang tenda sendiri bilang, ini akan saya pasang tenda sepanjang jalan Keramat Lontar. Saya ada acara tabligh akbar di Poltangan Pasar Minggu. Habis mengisa saya jalan, saya telepon. Saya biasa koordinasi dengan Polres Jakarta Pusat. Saya tanya Kanit Intelnya, Pak Ariano, Pak, mohon petunjuk. Kalau masa tenang ini ada gak, boleh gak acara istiqosah atau tabligh akbar atau maulid atau Isra Mi'raj? Ya kalau bisa jangan dia. Kenapa? Saya ceritain itu tetangga yang kemarin ya terlihat bikin lagi. Gimana tuh? Oh ya nanti tindak lanjuti. Udah. Saya di sana sampai jam 1 malam. Warga karena pernah dibohongi marah. Saya masih di sana. Yang ada kakak saya sama sama istri saya.
Akhirnya tuh karena ada indikasi money politik pembagian sembako, turunlah dari Akta dan Bang Japar. Ternyata betul ketahuan ibu-ibunya yang pengajian bukan dari sini. Ada wawancaranya dengan salah satunya dari Cakung, nenteng-nenteng sembako. Itu warga marah. Lantas dari situ marah. Saya di sini punya anak murid, ya, melihat situasi yang udah begini karena kemarin dia mengerahkan preman-preman, murid-murid pada datang. Ada apa lagi nih? Kemarin mengerahkan lagi, murid datang, warga ya pada kumpul. Warga kalau ada apa-apa ngadu ke saya sebagai Thomas atau sebagai Toga, tokoh masyarakat atau tokoh agama, ya. Nah, sempat terjadi perdebatan, ya, ada rekamannya, sampai-sampai ini Akta dicaci maki. Punya etika, pengacara apa namanya itu? Etika aja nggak ada. Pengacara kita doang. Nah, saya dilihat video, wah ini repot. Katanya saya belum tahu pasti melaporkan ke pihak kepolisian, ya, pencemaran nama baik. Itu saya nggak kecampur. Ya, saya nggak tahu. Pulanglah saya. Ada istri, saya tanya ada apa? Ngobrol setengah jam. Anak-anak murid ada di depan. Kebetulan kan di depan ada KPJ, ya, komunitas peduli Jakarta, ya, di sana, ya. Kan ada yang duduk-duduk, biasa kita bertetangga. Terus dapat kabar diserbu sama siapa? Nah, ini murid saya karena banyak tamu, saya bilang tolong beliin kopi dong, nggak enak sama tamu. Belilah kopi di samping PAM, ya, samping PAM, warung kopi. Duduk sana, diserbu, ya, lantas digebukin, dipukulin. Lantas kita, dia ngapain? Bawa senjata tajam, bahkan terlihat bawa senjata api. Nah, yang pakaian Banser, saya tanya, tahu dari mana dia pakaian Banser? Ada logonya, ya, kata si korban nih. Makanya lu jangan ngaji kiai itu, digebukin terus, digebukin. Nah, sambil nyeret senjata tajam, cerita ini korban, mana tuh kiai? Yang maksud saya, kiai. Nah, begitu dipukulin, anak-anak ngeliatnya ada apa? Tiba-tiba serang, makin lama makin maju, ini nggak beres. Mereka bawa saja, anak-anak nggak bawa apa-apa, memang tujuannya majlis taklim ngaji. Ya pasti wajib bela diri dong, mati konyol. Kenapa saya katakan berbagai ada oknum Banser? Karena pakaiannya, ya. Yang kedua, ada dialek dari si penyerang, ada preman-preman dari wilayah Indonesia bagian timur. Kata si ini seperti dialek Ambon, ya, seperti dialek Ambon. Karena saya nggak tahu, saya kan nggak di sana, saya di sini. Udah tempurlah di sana, ya, mundur. Saya keluar rumah, kenapa mundur? Ini pada bawa senjata tajam semua, gimana? Saya bilang, lawan, ada apa nih? Jadilah lawan, menyebar berita. Beritanya itu adalah rumah Buya Majid diserang. Emang bener diserang, mendekati. Nah, sekarang saya ketawa di pelintir. Katanya apa? Ya, Banser lagi ngawal Ibu Ita, ya, pengajian, ya rumahnya di situ kok, dikawal-kawal. Saya ketawa aja, dan apa mesti klarifikasi yang macam enggak, ya. Jadi saya ingatkan sama ini yang keluar warga loh, warga sini, ini kan perbatasan antara Kelurahan Paseban dan Kelurahan Keramat. Di sana RW 1, di sini RW 7. Udah enak, udah kesel. Kenapa setiap kali bikin acara bukan untuk keberuntungan masyarakat sekitar, malah untuk mudarat masyarakat sekitar? Ini tanda tanya ada apa, maksudnya apa sih? Seharusnya kan mau bikin acara
maslahat, itu ya, untuk masyarakat sekitar. Itu. Nah, karena tempur, saya keluar. Saya yang telepon ke Polres Jakarta Pusat agar aparat segera datang. Ya. Agak lama kita nunggu, nggak tahu, nggak ngerti ada apa. Agak lama. Saya telepon Kasat Intelnya, saya telepon Kapolresnya, itu udah nyambung. Bahkan saya telepon Dir Intelkam. Maksudnya supaya jangan terjadi jatuh korban atau chaos yang lebih luas. Kalau saya nakal, saya lepas aja. Tapi saya nggak mau. Saya orang asli sini, saya ngajar di sini, nggak mungkin saya bikin cacat kamu sendiri. Ya. Udah, saya telepon, tapi alhamdulillah udah redup. Nggak berapa lama kemudian datang Kapolres Jakarta Pusat, duduk, kita diskusi segala macam. Saya bilang, Pak, tolong di-skat. Ya, di-skat, jangan sampai terjadi bentrokan lagi. Dan mohon, saya minta nanti malam Bapak mesti standby. Analisa saya puncaknya nanti malam. Antisipasi, jadi tolong. Kenapa? Karena besok kan pilkada, pencoblosan. Kita kan maunya kan tenang, aman, damai, benar ya? Nggak mau kita chaos-chaos sampai agak memang. Ya. Jadi demikian. Ada korban sudah tadi diantar sama pihak polisi, divisum, dibuat laporan, diantar satu ini. Itulah anak-anak kita, jamaah madis kita yang kita sedang tugaskan beri kopi. Ditanya, lo anak mana? Kan? Tanya KTP-nya, sampai dipukulin, bahkan dirampas dompetnya. Ada 3 orang. Jadi kalau dibilang pemutar balikan fakta segala macam, saya ketawa. Dia sedang caci maki akta, ada videonya. Ini mau gimana? Sekarang katanya pihak dia evakuasi. Siapa yang mau nyerbu? Iya kan? Masya Allah, malu. Anak pengajian, badan segini dipukuli 10 orang. Namanya Pak? Namanya siapa? Sabta. Sabta. Tinggal di mana Pak? Kapan? Ini tinggal di Kalipasir. Udah bisa Pak? Udah bisa ya? Udah bisa. Saya lagi di kopi, terus tiba-tiba Suara kerasan. tiba-tiba datang mereka menyerbu dan menanyakan KTP mana, terus lo anak mana? Gituin. Bilang saya kan baru umur 16, bilang saya nggak ada KTP. Saya dipaksa terus ditonjokin, sampai saya dipojokin. Terus? Ya ditonjokin terus itu. Pakai seragam apa mereka? Pakai seragam sih seragam hijau, yang saya lihat hijau, pakai peci hitam. Hijau loreng apa hijau polos? Ada yang hijau loreng, ada yang hijau polos. Tiba-tiba nanya, Ini baju ini robek-robek nih gitu. Ditarik, dia bisa curiga sama Ade itu apa penyebabnya gitu. kurang tahu. Tiba-tiba nanya, Dia tiba-tiba kita nanya, gimana, ada ibu sama tukang kopinya. tiba-tiba nanya aja langsung. Ada indikasi mereka itu datang brutal. Karena teman-teman tetangga KPJ yang lagi duduk ngobrol nggak tahu apa-apa, yang hantem aja. Serang juga Buya ya? Dia nggak mau tahu, pokoknya dilihat orang duduk santai langsung serang. Itu orang mana? Orang Ambon atau orang mana? Pakai baju sih kayak Ambon gitu, bukan Ambon, badannya gede, kurang lebih 10 orang. Jadi tolong diluruskan. Awalnya dengan warga, ini yang nggak tahu nih, yang berada di mana-mana dibilang dengan FPI, ya kan? Karena saya di situ Mas Toga ngajar ngaji, murid-murid pada turun membantu, gurunya sedang terzolimi bangkit. Dilalah karena saya sebagai ketua FPI dan baru selesai acara tablik akbar, begitu mendengar saya sedang datanglah dengan seragam FPI, beredarlah ya di mana-mana katanya FPI bentur dengan Banser.
Jadi saya luruskan itu. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya dari hasil siaran pers ini, yang pertama ya karena udah melekat FPI di diri saya, satu, mengutuk gerombolan preman yang mengatasnamakan Ansor dan Banser NU yang telah menyerang dengan brutal warga Muslim Keramat Lontar yang menolak, ada indikasi tadi ya, menolak pembagian sembako dari paslon nomor 2 ya, di hari tenang ini. Memang kita punya bukti ya, ibu-ibu dari luar dikumpulin ya, nenteng-nenteng. Yang kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap para penyerang berikut pimpinannya dan penyandang dananya, serta mengusut dugaan keterlibatan dalam menggerakkan massa preman tersebut. Itu. Yang ketiga, menuntut KPUD untuk mendiskualifikasi pasangan Ahok Jarot karena melakukan pelanggaran berat di hari tenang dengan memaksakan money politik dan pembagian sembako dengan pengerahan preman dengan seragam Ansor dan Banser untuk adu domba umat Islam. Yang keempat, menyerukan kepada segenap masyarakat Jakarta untuk siaga penuh menjaga keamanan dan kedamaian ibu kota serta ikut berjuang menciptakan pilkada yang jujur dan adil serta aman dan damai. Yang kelima, menyerukan kepada Laskar FPI dan Jawara Betawi untuk lebih meningkatkan pengamanan ulama dan umara ya, umat Islam di Jakarta selama suasana pilkada hingga betul-betul kondusif. Jadi kita ajak semua elemen-elemen ya. Jadi itulah 5 poin daripada pertemuan ini ya. Nah, saya cukup ucapkan terima kasih, lebih kurangnya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.